Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, how are you getting on today? Good? Alhamdulillah. Okay, first of all, I'd like to show you the goal of learning today. Okay, jadi tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah setelah menonton video pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari beberapa teks berbentuk surat lamaran pekerjaan, dan juga nanti diharapkan para siswa mampu menyusun sebuah teks lamaran pekerjaan sesuai dengan ketentuan tentunya, dengan jujur, teliti, dan juga kerja keras. Okay. And then let's see the description of application letter. Application letter, known as cover letter. It is a letter that is sent with something to explain the reason for it and to give more information about it. Ya, di sini kalau dilihat arti leksis sederhananya bahwa sebuah lamaran pekerjaan itu, surat lamaran pekerjaan itu yang dikenal juga dengan cover letter, itu adalah sebuah surat yang dikirim ya untuk menjelaskan tentang suatu alasan ya, dan untuk memberikan informasi, lebih banyak informasi tentang itu. Nah, di sini nanti kita akan lihat kenapa pengertiannya seperti itu, kenapa memberikan menjelaskan suatu alasan dan juga memberikan lebih banyak informasi ya. Nanti akan lebih dibahas dalam pembahasan berikutnya. The next material is the parts of application letter. Selanjutnya adalah bagian-bagian dari sebuah surat lamaran pekerjaan. Okay, number one is your address. Yeah, your address consists of your name and then your complete address. Yeah, and then usually it is followed by the date. Nah, di bagian ini Anda harus menyebutkan nama, terus juga harus menyebutkan alamat lengkap, dan biasanya diikuti dengan tanggal dibuat surat tersebut. Gitu. Number two, the address of the company you are writing to. Yeah, like the example, Mr. Mulyana, Personal Manager, Jeans & Co. Ya, with address Jalan Cakar 186 Bandung, West Java 46253. Nah, di sini adalah alamat perusahaan yang dituju atau yang dilamar. Ya, di bagian ini biasanya disebutkan juga yang yang mewakili dari perusahaan tersebut. Dalam hal ini adalah manajer personalianya ya, dan juga alamatnya. And then number three, always make an effort to write directly to the person in charging of hiring. Jadi di bagian ini nama bagiannya di salutation ya, biasanya kita harus menyebutkan nama orang ya yang bertanggung jawab dalam penerimaan pegawai tersebut ya. Tadi sudah disebutkan di alamat juga, yaitu Bapak Mulyana ya, Dear Mr. Mulyana, begitu. And then number four, kita masuk ke suratnya ya. Yang pertama ada opening paragraph. Use this paragraph to specify which job you are applying for ya. Jadi di bagian ini intinya kalian harus bisa menyebutkan jenis pekerjaan yang dilamar ya. Lihat di contoh paragraf yang Ibu berikan. Di sana ada kata-kata yang Ibu kasih warna biru ya. Oke. Local branch manager ya. Local branch manager itu adalah pekerjaan yang dilamar ya. Oke. And then middle paragraph. Nah, middle paragraph itu atau disebut juga dengan body ya. This section should be used to highlight your work experiences which matches
the desired job requirements. Jadi di sini bagian ini penting ya, karena di bagian ini seorang pelamar harus menyebutkan pengalaman-pengalaman sebelum dia melamar ke perusahaan tersebut, pengalaman bekerja maksudnya. Dan diharapkan tentunya pengalaman-pengalaman itu cocok dengan lowongan pekerjaan yang ada di perusahaan tersebut. Nah, let's see the example. My current position managing the local branch of national shoe retailer. Ya, di sini contoh dari seorang pelamar, dia menyebutkan pekerjaan, pengalaman bekerjanya mengelola di sini sebuah perusahaan di kantor cabang perusahaan sepatu. Nah, ini kalau dilihat ini sangat cocok dengan lowongan pekerjaan yang tersedia. Lowongannya adalah local branch manager, dan pengalamannya juga background perusahaannya juga hampir sama, yaitu sama-sama di bidang fashion ya. Tadi yang dilamar adalah perusahaan jeans and co, itu jeans berarti ke fashion. Ini juga sepatu ya, yang dia punya pengalaman, si aplikan itu perusahaannya bergerak dalam bidang produksi sepatu. Oke, itu yang terpenting ya. Dan di bagian ini kalau kita lihat semuanya ini menjelaskan tentang pengalaman dari si pelamar. Dan yang tadi disebutkan, yang Ibu sebutkan itu yang utama ya, pengalaman utama yang sangat cocok dengan ketersediaan pekerjaan yang ada di perusahaan tersebut. Nah, yang lain di sini adalah pendukung, tapi tetap memberikan nilai plus bagi seorang pelamar. Begitu ya. Di sana bisa dibaca misalnya to be able to work closely with my colleagues. To be able to work closely with my colleagues berarti di sini menunjukkan bahwa pelamar di sini memiliki kemampuan untuk bekerja tim ya, bekerja dalam sebuah tim. Begitu. Terus selain itu juga I also developed time management tools for staff. Ya. Jadi di sini si pelamar memiliki juga kemampuan untuk mengelola atau mengembangkan sebuah aplikasi pengelolaan waktu untuk staffnya dengan menggunakan Microsoft Access dan juga Microsoft Excel. Number 6, closing paragraph. At this part, use the closing paragraph to ensure action on the part of the reader. Di sini di bagian ini penting juga karena di bagian ini seorang pelamar harus bisa memastikan si penerima surat tersebut bisa segera menindaklanjutinya dengan apa saja. Di sini seorang pelamar tentunya mengharapkan adanya pemanggilan untuk melakukan interview. Kita lihat di dalam paragrafnya. Kalimat kedua, I look forward to the opportunity to personally discuss. Ini sudah ada kepercayaan diri dari seorang pelamar supaya dia bisa segera dipanggil untuk dilakukan interview. Ya, di sini ada personally discuss. Ya, dan ini penting, seorang pelamar harus menunjukkan kepercayaan dirinya. Kalau begitu kan perusahaan juga bisa mempertimbangkan, oh ini berarti benar-benar dia sudah siap ya. Terus selain itu juga di bagian ini kalian harus juga, seorang pelamar itu harus menyebutkan nomor telepon atau juga alamat email ya, sehingga perusahaan nanti bisa dengan mudah menghubungi pelamar tersebut ya. Like the example at the paragraph, I can be reached via telephone number or by email. Di sana itu kan sudah disebutkan. Begitu ya. Number 7, always sign the application letter. Ya, jangan lupa juga untuk membubuhkan tanda tangan, karena tanda tangan juga penting ya. Walaupun sederhana itu penting untuk legalitas sebuah surat. Oke, that's all. Dan sekarang kita kembali lagi tadi ke pengertian. Kenapa pengertian tadi disebutkan bahwa surat lamaran pekerjaan itu ya surat yang dikirim untuk
menjelaskan suatu alasan ya, dan juga memberikan banyak informasi. Nah, ini tadi kan sudah ya. Alasannya apa? Alasan si pelamar melamar ke perusahaan, dia punya alasan karena dia punya pengalaman. Terus lebih banyak informasi. Informasinya apa? Tadi pengalaman yang dimiliki oleh si pelamar. Itu informasi. Terus juga selain itu juga kontak, nomor kontak, juga alamat email, itu juga informasi yang lebih detail. Okay, that's all for the material. And before you close this video, would you please to say Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.